Halo semuanya dan selamat datang kembali. Hari ini kita akan menyelam lebih dalam ke salah satu blok paling krusial di pendataan potensi desa 2026, yaitu Blok V. Blok ini ngebahas soal bencana alam dan mitigasinya. Yuk, kita langsung bedah bareng-bareng. Oke, sebelum kita merangkah lebih jauh, penting banget buat kita sepakat dulu soal dasarnya. Nah, definisi resmi dari undang-undang ini bukan sekedar kalimat formal loh. Ini adalah kerangka kerja yang ngasih tahu kita kenapa setiap data yang kita kumpulin nanti itu punya bobot yang luar biasa. Ini bukan soal angka, tapi soal nyawa, lingkungan, dan bahkan kesehatan mental masyarakat. Jadi, dalam beberapa menit ke depan, kita akan memecah blok V ini jadi 4 bagian utama. Pertama, kita akan lihat gimana cara mencatat kejadian bencana dengan benar. Terus kita lanjut ke kesiapsiagaan desa. Setelah itu, kita coba identifikasi risiko-risiko yang mungkin disebabkan oleh manusia. Dan yang terakhir, kita akan pahami dampak perubahan iklim yang dirasakan langsung oleh warga. Oke, kita mulai dari bagian pertama ya, rincian 601. Nah, di sini tugas kita itu mirip kayak seorang sejarawan yang teliti. Kita mendokumentasikan setiap peristiwa bencana yang terjadi, kapan terjadinya, dan yang terpenting, apa dampaknya. Perhatikan baik-baik rentang waktunya. Ini spesifik banget. Kita mencatat semua kejadian dari awal tahun 2025 sampai tanggal 14 April 2026. Apapun bencananya, mau itu tanah longsor, banjir, atau abrasi, kalau itu terjadi di periode ini dan menimbulkan kerugian, baik materi atau non-materi, apalagi sampai ada korban jiwa, semuanya wajib dicatat. Nah, ini dia poin yang sering kali jadi pertanyaan. Gimana sih cara kita ngitung frekuensinya? Gini, untuk gempa bumi, serangkaian getaran yang terjadi dalam satu episode, katakanlah selama 24 jam, itu dihitung sebagai satu kejadian. Begitu juga dengan letusan gunung api. Walaupun letusannya terjadi berhari-hari, kalau masih dalam satu rangkaian, itu tetap dihitung satu kali. Aturan ini penting banget buat menjaga data kita tetap konsisten. Oke, setelah jenis bencana dan seberapa sering itu terjadi udah kita catat, sekarang fokus kita beralih ke inti permasalahannya, dampak ke manusia. Disinilah data yang kita kumpulkan jadi sangat personal dan krusial. Kita akan mencatat jumlah korban meninggal dan kondisi korban lainnya. Supaya data yang masuk dari seluruh Indonesia seragam, definisinya harus jelas. Korban hilang itu ya mereka yang nggak diketahui lagi keberadaannya pasca bencana. Korban luka itu mencakup semua yang perlu penanganan medis, entah itu ringan atau berat. Nah, kalau korban mengungsi, mereka adalah warga yang terpaksa meninggalkan rumahnya demi keamanan. Setiap angka di kategori ini punya cerita dan kebutuhan yang berbeda. Sekarang kita geser sedikit ya. Dari yang tadinya mencatat apa yang sudah terjadi, sekarang kita mau mengukur seberapa siap sih sebuah desa kalau ada ancaman datang. Rincian 602 ini semuanya tentang mitigasi dan antisipasi. Jadi, apa sih sebenarnya mitigasi itu? Gampangnya gini, mitigasi itu adalah semua usaha yang kita lakukan buat mengurangi resiko sebelum bencana terjadi. Bentuknya bisa macam-macam, bisa berupa pembangunan fisik kayak tanggul, bisa juga program-program yang bikin masyarakatnya jadi lebih siap dan tangguh. Elemen kesiapsiagaan pertama yang diukur adalah sistem peringatan dini. Intinya, ada nggak sih cara buat ngasih tahu warga secepat mungkin kalau bahaya mendekat? Ini bisa berupa siren, pengumuman keliling, atau sistem yang lebih canggih kayak peringatan dini tsunami di daerah pesisir. Waktu beberapa menit aja bisa jadi penentu hidup dan mati loh. Selanjutnya, soal infrastruktur fisik. Apakah di desa itu ada perlengkapan darurat kayak perahu karet atau tenda pengungsian? Dan yang nggak kalah penting, apakah ada rambu-rambu atau jalur evakuasi yang jelas? Jadi, kalau amit-amit terjadi sesuatu, warga nggak bingung harus lari kemana. Nah, yang ketiga ini juga super penting. Kesiapan itu bukan cuma soal alat, tapi juga soal orangnya. Pernah nggak ada sosialisasi, pelatihan, atau simulasi evakuasi di desa itu? Udah ada belum kelompok relawan atau tim siaga bencana? Ini tuh untuk mengukur seberapa kuat modal sosial sebuah desa dalam menghadapi ancaman. Kalau kita lihat di formulirnya, semua elemen yang barusan kita omongin, mulai dari sirine peringatan sampai pelatihan warga, semuanya dirangkum dalam pertanyaan-pertanyaan di rincian 602. Tujuannya satu, untuk mendapatkan potret yang utuh dan komprehensif tentang seberapa siap sebuah desa. Di bagian ketiga, rincian 603, kita diajak buat melihat ke dalam diri kita sendiri. Fokusnya adalah aktivitas manusia selama 5 tahun terakhir yang mungkin, tanpa kita sadari, justru malah meningkatkan risiko bencana di desa tersebut. Daftar pertanyaan di sini tuh jitu banget. Ini dirancang untuk mengungkap akar masalah, faktor-faktor resiko yang seringkali tersembunyi. Tujuannya bukan untuk menyalahkan siapa-siapa ya, tapi untuk sama-sama paham gimana sih aktivitas kita sehari-hari bisa bikin kita jadi lebih rentan terhadap bencana.
Tabel ini nunjukin hubungan sebab akibatnya dengan sangat jelas. Misalnya pengundulan hutan itu secara langsung bisa meningkatkan risiko banjir dan tanah longsor. Atau penggunaan pupuk kimia berlebihan yang mencemari sumber air kita. Ini jadi pengingat keras bahwa setiap pilihan yang kita buat punya konsekuensi langsung terhadap keamanan kita semua. Akhirnya, kita sampai di bagian keempat dan terakhir, rincian 604. Di sini, kita akan melihat gambaran yang lebih besar, yaitu dampak jangka panjang dari perubahan iklim yang benar-benar dirasakan oleh penduduk desa selama 5 tahun terakhir. Nah, ini pertanyaan kuncinya. Kita nggak lagi ngomongin konsep yang abstrak atau data global. Pertanyaan-pertanyaan di bagian ini adalah tentang pengalaman nyata, tentang gimana perubahan pola cuaca secara langsung mempengaruhi hidup mereka sehari-hari. Pertanyaan-pertanyaan di sini cakupannya luas banget. Mulai dari apakah warga kesulitan mendapatkan air bersih karena kemarau panjang, sampai apakah para petani dan nelayan makin sulit mencari nafkah. Ini semua tentang dampak yang bisa diraba, bisa dirasakan, dan bisa dihitung kerugiannya. Uniknya, ada juga fokus khusus pada kesehatan. Kenapa? Karena perubahan iklim bisa memperburuk penyebaran penyakit tertentu. Makanya, PODES 2026 secara spesifik melacak 3 penyakit ini, pneumonia, malaria, dan demam berdarah dengue, untuk memahami seberapa rentan kondisi kesehatan warga akibat perubahan iklim. Selain kesehatan, pendataan ini juga mencatat dampak ekonomi dan personal lainnya. Apakah warga ada yang sampai kehilangan mata pencaharian? Apakah rumah mereka rusak? Apakah mereka mengalami gagal panen? Ini semua adalah pertanyaan-pertanyaan yang mengukur seberapa tangguh ekonomi rumah tangga di tengah gempuran perubahan iklim. Jadi, kesimpulannya apa? Setiap jawaban yang kita catat di blok V ini bukan sekedar angka di atas kertas. Ini adalah potongan-potongan puzzle yang membentuk sebuah cerita besar, sebuah fondasi data yang nantinya akan dipakai untuk membangun kebijakan yang lebih baik, merancang program mitigasi yang tepat sasaran, dan pada akhirnya menciptakan desa yang lebih aman dan tangguh di masa depan. Dan ini membawa kita pada satu pertanyaan penutup. Setelah semua data ini terkumpul dengan susah payah dari Sabang sampai Merauke, lalu apa? Bagaimana informasi super berharga ini akan diterjemahkan menjadi aksi nyata yang bisa melindungi masyarakat? Nah, itu pertanyaan besar yang harus kita pikirkan dan kawal bersama. Terima kasih sudah menyimak.